Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah jasad, ya Rijal kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Selamat malam, sahabat Langit Misteri. Masih bersama Langit Entertainment dan Ki Pranalew. 70 km dari ibu kota Jakarta, saya berada tepat di belakang sebuah villa yang konon katanya seringkali banyak fenomena-fenomena gaib. Berbagai macam penampakan dan suara-suara yang tidak kasat mata sering terdengar oleh warga sekitar. Nah, malam ini saya akan mencoba eksplor ke dalam sana seorang diri, karena sesuai dengan anjuran pemerintah dan melakukan social distancing agar tidak ada kerumunan yang terjadi di lokasi ini. Dan konon katanya ada fenomena penampakan wanita di tempat ini. Akankah penelusuran saya membuahkan hasil? Tetap jaga imunitas, gunakan masker, jangan berkerumun, karena makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Ini villa berada tidak jauh dari kaki Gunung Gede Pangrango. Villa ini sudah 15 tahun kosong, terbengkalai dan sudah hampir rusak sepenuhnya. Tapi kalau dilihat dari depan, ini masih terawat. Sepertinya ada yang memanfaatkan tempat ini agar terlihat bersih. Karena saya tidak melihat sampah-sampah yang berserakan, baik sampah organik ataupun sampah non-organik. Tuh, kalian bisa lihat ada asap, karena ada bekas pembakaran sampah di sini. Nah, itu tadi sempat villanya yang sudah belasan tahun kosong dan terbengkalai. Setelah lama tidak ada yang berani masuk ke sini. Oleh karena itu, saya dan tim Langit Misteri akan mencoba mengungkap seberapa besar fenomena gaib yang ada di tempat ini, guys. Tuh, lihat. Kalian bisa lihat sudah bangunannya masih berdiri kokoh, tapi sudah banyak yang hancur. Dan ornamen yang diberikan oleh bangunan ini campuran bata merah dan kayu. Kita akan mencoba memasukinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hodam hodam, ya hulmurah, ya hulmul goib, ya hulmul jasad, ya Rijal guys. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ini sengaja
cahaya kita redupkan. Karena ini posisi villa ini ada persis di pinggir jalan besar. Jadi untuk menghindari kerumunan yang ada, seperti biasa saya mengeksplor tempat ini seorang diri, lalu mencoba untuk melakukan pembuktian dengan trap cam. Setelah itu kita tidur di tempat ini. Siapa tahu ada fenomena-fenomena gaib yang bisa tertangkap oleh panca indera kita. Itu ada WC. Ini dulunya mungkin kamar ya, atau dapur, saya juga nggak paham. Karena memang sudah belasan tahun kosong, ditinggalkan, dan serasa tidak berpenghuni. Walaupun ada penjaga yang memang menjaga tempat ini, artinya memanfaatkan tempat ini agar tidak menyeramkan mungkin. Walaupun sebagian orang dan beberapa konten kreator, terutama yang asli orang-orang sini, itu pernah mencoba melakukan pembuktian di tempat ini. Apakah pembuktian yang kita lakukan dalam melakukan explore malam ini membuahkan hasil? Makanya sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Langit Entertainment. Khususnya pantengin terus channelnya Langit Misteri bersama saya Ki Pranaleu, yang enggak hanya menyuguhkan tayangan-tayangan menarik seputar misteri, tetapi memberikan selipan-selipan dakwah dan pengetahuan seputar hal yang gaib. Karena apabila kita tidak paham, kita akan terjerumus dengan analisa yang salah. Hei Mas Raffal Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Ini kamar mandi lagi. Sebenarnya bangunan ini cukup kokoh. Nah, biasanya tempat-tempat begini tuh banyak banyak binatang-binatangnya. Saya tadi mendengar kayak seperti suara di sini. Gengs, kalau kita berbicara tentang rasa ketakutan akan mampu membuat kita menjadi lemah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari rasa ketakutan itu akan membuat metabolisme tubuh kita dan imunitas kita menjadi lemah. Jadi jangan pernah takut terhadap hal-hal yang sifatnya berbau klinik. Mungkin ada yang suka dengan apa yang saya sampaikan seperti ini, tapi ada juga yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Karena kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan pernah mampu menutup mulut orang-orang yang tidak menyukai kita. Mungkin karena dia tidak kenal, atau bisa jadi mereka iri karena memiliki sifat iri dan dengki, yang hanya bisa menggibah, nyinyir, dan bahkan memfitnah. Tapi itulah manusia. Makanya sering kali saya katakan, setan itu melebihi manusia. Kalau setan memang pekerjaannya untuk menyesatkan setiap umat manusia. Tapi kalau manusia seolah mengkamuflase, seolah-olah dia orang baik, memanfaatkan situasi dan kondisi, tapi nyatanya hanya seorang yang picik. Mas Raffal Jin,
Mendingan kita berhadapan dengan sesuatu yang gak kelihatan daripada sesuatu yang kelihatan tapi jauh tanpa berani berhadapan. Mas Rofal Jin, saya tantang kalian. Ini cukup apa ya? Kalau dibilang, kalau halamannya sih cukup luas ya guys. Kalau villanya ini mungkin ukurannya sekitar 200-300 meteran lah kurang lebih. Tapi kalau tanahnya kira-kira ini bisa jadi sekitar 600-an lah. Bagian atasnya yang saya nggak tahu masuknya lewat mana. Tapi coba akan kita pantau terus. Itu ada kamar mandi belakang. Ini mungkin dulu 15 tahun yang lalu ini villa yang cukup mewah ya. Hai Mas Rofal Jin, sejauh ini belum ada tanda-tanda yang mampu membuat rasa bergetar di diri saya. Tapi bukan berarti dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mengawasi saya. Nah, itulah jin yang hanya bisa membuat orang menjadi takut. Ada suara motor karena memang villa ini persis di pinggir jalan ya guys. Jadi kalau kalian mendengar suara mobil atau suara kendaraan yang lalu lalang, memang kita tidak membuat keramaian di situ. Dan ini juga dilakukan dengan berbagai macam prosedur dan protokoler yang berlaku. Hai Mas Rofal Jin, kenapa kalian gak berani? Coba berikan suara ke saya. Kalau memang kalian hadir, kalau kalian memang ada di tempat ini, paling tidak berikan saya tanda agar saya tahu kehadiran dan keberadaan kalian. Gak hanya main petak umpet sama saya. Kalau kalian ngajakin saya main petak umpet, sama aja kalian membawa saya ke zaman TK. Padahal untuk zaman sekarang, sebelum masuk TK, kita masuk PAUD. Paham loh? Jadi jangan main petak umpet sama saya. Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Dan jangan pernah sekali-sekali memanfaatkan situasi dan kondisi yang seolah-olah bahwa tempat ini kalian berani semena-mena untuk menyaru menjadi arwah orang yang meninggal di sini. Jangan pernah berani-berani kalian. Karena itu hanya akan membuat manusia tersesat dengan stigma dan paradok kalian. Saya dengar, saya mendengar suara sesuatu. Ya. Blebek-blebek begitu guys. Sorry ya guys, perut saya sakit. Ya kalian gak tegang guys. Baik kalian nonton di vlog saya maupun di vlog Langit Entertainment, jangan tegang-tegang kalian buat. Jadikan ketegangan itu sebuah harapan. Sebuah harapan di mana astagfirullahaladzim. Ada suara di sini. Kucing apa setan itu? Saya dengar suara rintihan. Mana suara jelek kalian? Hah? Mana suara jelek kalian? Kalaupun kalian menonton tayangan misteri,
terus kalian takut, jangan jadikan rasa takut itu sebuah alasan, guys, untuk merubah sikap kalian menjadi seorang yang pemberani. Wajar kalau kita memasuki tempat yang belum pernah kita datangi, kita memiliki rasa takut, itu wajar. Tapi bukan berarti kita menjadi seorang penakut. Paham ya? Kita takut wajar, tapi bukan berarti kita menjadi seorang penakut. Nah, lawanlah rasa takut itu. Dan yang harus kalian tanamkan di dalam pikiran kalian, bahwa jin tidak akan pernah mampu untuk nyekek manusia kecuali kalian nonton di film. Paham dari situ? Jadi kalaupun kalian lewat tempat gelap, tempat yang dianggap angker, terus tiba-tiba kalian menemukan sosok, nggak usah kalian lari. Kalau kalian lari, yang ada mereka tertawa. Tapi kalau kalian stay cool, walaupun ada fenomena-fenomena yang tertangkap di telinga kalian, apa agama kalian? Baca menurut keyakinan dan agama kepercayaan kalian. Agar apa? Biar setan itu pergi. Nggak usah takut sama yang beginian. Makanya tanamkan di dalam diri kalian, jin memang ada, setan yang kita miliki dan bangsa jin miliki. Artinya apa? Itu adalah sifat kejelekan, sifat keburukan yang manusia miliki dan jin miliki. Karena setiap manusia pasti memiliki sifat buruk. Nah, itulah sifat setan. Tapi kalau manusia yang sering berkata buruk, menjelek-jelekan orang lain, mencaci maki orang lain, senang ngomongin kekurangan orang lain, senang membuat cerita seolah-olah manusia itu lebih paham daripada orang yang dizolimi, itu adalah ciri-ciri orang yang kesetanan. Walaupun ada beberapa fenomena suara, saya anggap itu suara-suara biasa ya, nggak membuat resah, nggak membuat takut, nggak membuat jiwa ini seolah-olah menjadi seorang yang penakut. Karena manusia dengan jin itu hidupnya berdampingan. Walaupun kita tidak mampu melihat secara kafah atau secara nyata, tapi mereka mampu melihat kita dari kejauhan. Nah, makanya untuk memancing kemarahan mereka, keegoisan mereka, tantang itu jin, maki-maki itu jin. Nah, kalau udah mereka muncul, nah kembalikan lagi, bacain tuh doa biar kabur, kalau perlu hilang. Gak usah takut sama yang beginian, geng. Jadi kita ada di halaman belakang. Masih kita coba untuk melakukan observasi. Apakah tempat ini berhantu? Apakah tempat ini seram? Apakah tempat ini angker? Makanya kita observasi terus sampai kita menemukan fenomena-fenomena yang bisa kita berikan penjelasan. Ini apa yang di karung ini? Kayaknya sih ini, guys, apa namanya? Pupuk kali ya. Karena di belakang villa ini tuh kebun. Ini kayaknya nih gudang, guys. Karena tempatnya ini terpisah dari villanya. Lebih banyak ini ya, apa namanya, tumbuh-tumbuhan liar. Mas Rofal Jin, saya tahu kalian ada di sini. Saya tahu kalian mengamati saya.
Jangan kalian kasih saya suara-suara jelek kalian. Tapi kasih saya muka jelek kalian. Banyak yang tanya, Ki, kenapa sih suka ngomel-ngomel jin? Kenapa sih suka bikin kaget, maki-maki jin? Ngapain kita berbaik hati kepada jin? Kita berbaik hati kepada orang yang baik dengan kita. Karena prinsip saya ya, orang baik sama saya akan jauh lebih baik daripada orang tersebut. Orang jahat pada saya, itu urusan dia sama Tuhan, bukan dengan saya. Jadi gak usah digubris, gak usah diladenin yang kayak gitu. Tapi kalau mas setan Petot ini, ya, kita harus berani singkirkan mereka. Artinya apa? Menyingkirkan ketakutan yang selalu terpendam di dalam diri kita, yang selalu ada di dalam jiwa kita, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih berani lagi daripada yang sebelumnya. Ya, setan Petot, muncul kalian. Udara di sini tuh, dinginnya. Saya nggak bisa memberikan lokasi ini di mana, tapi yang jelas tadi di awal saya sudah sempat sampaikan 70 km dari kota Jakarta. Dan di sini itu dinginnya 16 derajat Celcius. Itu dingin alam, gengs. Beda dengan dingin AC yang 16 derajat Celcius. Dinginnya itu beda. Nah, buat kalian setan Petot yang ada di sini, muncul kalian. Sepertinya ini tempat aman, guys. Apa karena ada cerobong asapnya loh. Keren loh ini villa loh. Ini kalau kita nonton film-film fiksi di luar negeri, ini kalau ada cerobong asap begini, itu biasanya setiap Natalan itu akan ada Sinterklas, gengs. Nah, mungkin buat teman-teman kita atau saudara kita yang non muslim, tepatnya beragama Nasrani, pasti dulu masa kecilnya itu akan berpikiran yang sama, bahwa setiap Natal tiba-tiba di pohon Natalnya suka ada hadiah yang sudah terbungkus dibawa oleh Sinterklas. Tapi kembalikan lagi, itu hanya fiksi. Hei, Mas Roval Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Apa saya harus kasih password buat kalian biar kalian muncul di sini? Apa saya harus kasih jargon buat kalian biar kalian datang ke tempat ini? Malah yang datang orang lewat. Itu motor suaranya kenceng banget. Setan Petot. Unik loh, ini gentengnya seperti kulit sisiknya terenggiling. Kalian tahu binatang terenggiling, gengs? Nah, itu binatang langka yang dilindungi. Ada suara timpukan. Mana kalian? Jadi setiap penelusuran, terkadang kita mendapatkan fenomena, terkadang juga tidak ya, gengs. Jadi kalaupun ada fenomena, ya kita akan sampaikan itu fenomena. Kalau tidak, ya kita tidak mau membuat-buat fenomena tersebut. Tapi walaupun kalian menganggap sebuah konten itu adalah hiburan, ya ambil nilai positif dari konten tersebut. Jangan hanya bisa mencibir hasil karya orang lain tanpa kita berbuat apa-apa. Apa perlu saya maki-maki kalian lagi sampai
urat saya ini mau putus, Kalian nggak muncul satu-satu di sini. Nggak usah kalian muncul satu-satu. Banyak aja saya nggak takut. Masa nggak ada sama sekali sih? Hei, setan petot. Sudah setengah jam saya masuk tempat ini. Hanya fenomena suara aja yang tertangkap di telinga saya. Nggak tahu ya di kamera itu dapat atau enggak. Suara motor atau suara apa tuh tadi? Kok kayak ada suara geraman? Mana suara lu itu lagi? Jangan cuma suara. Muka jelek kalian mana? Hah? Muka jelek kalian mana? Kalian tuh. Jangan begitulah. Kalau mau nakutin saya yang fair. Nakutin di depan saya. Jangan di belakang saya. Banci itu namanya. Berani cuma suara-suara aja lo dari kejauhan. Berhadapan dengan saya nggak berani lo. Muncul sini. Jangan cuma suara-suara aja. Mas Rovaljin. Ini sejauh ini saya nggak mendapatkan fenomena yang berarti di sini. Kalau gitu kita akan suruh tim langit untuk siapin trap cam biar saya bisa ada di situ, guys. Ya, kalau gitu saya balik ke tim biar tim siapin buat saya lakukan pembuktian. Sampai ketemu di pembuktian. Kita datengin lokasi pembuktian. Di sini kamera cuma ada satu karena baterainya habis semua. Nggak tahu, ini sepertinya gelombang elektromagnet di tempat ini tuh kenceng. Jadi bisa sampai menghabiskan daya baterai. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas tempat ini udah belasan tahun kosong. Terus banyak dari kreator-kreator malam yang mencoba untuk melakukan uji nyali, menemukan beberapa fenomena-fenomena gaib di sini. Beberapa eksistensi mereka dapati dan mereka cari. Nah, untuk itu membuat rasa penasaran saya dan tim LA untuk mendatangi tempat yang sudah belasan tahun kosong dan terbengkalai. Cerita di balik bangunan ini dulu adalah sebuah villa. Nah, jadi rumornya begitu banyak fenomena-fenomena sosok penampakan yang sering dan kerap kali dilihat oleh para pejalan apabila mereka melintasi tempat ini.
untuk itu membuat rasa penasaran saya itu besar banget. Ini sebenarnya ornamennya ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya hodam. Iya halal gaib. Iya halal jasad. Hadir. Ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Masih belum ada tanda-tanda fenomena yang tertangkap di sini. Cuman anehnya rasa ngantuk itu luar biasa. Jadi seolah-olah pada saat saya berdiam diri di sini itu seperti terbawa alunan. Artinya seperti orang yang kena obat bius di sini. Jadi rasa ngantuknya itu tinggi banget. Masih belum ada tanda-tanda yang signifikan yang bisa saya dapatkan. Bahkan suara-suara pun tidak ada. Jadi saya tidak mendengar fenomena apapun di sini. Tempat-tempat seperti ini itu adalah salah satu tempat favorit untuk bangsa jin mendiami dan berdiam di sini. Karena begitu terbengkalainya tempat ini, kotor, kosong, ngap, yang membuat bangsa jin itu senang berdiam di sini. Dan di sini dinginnya luar biasa. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hodam. Ya halurah. Ya halul gaib. Ya halul jasad. Hadir. Saya Surah Jin. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya nggak menggunakan kamera handphone karena lowbat, dan saya hanya ambil part of sound atau suara dari kamera. Sampai detik ini nggak ada sesuatu yang signifikan yang tertangkap oleh panca indera saya. Hadir. Saya mulai dengar suara. Suara kayak ketawa. Semakin kencang ketawanya nih.
Tipis-tipis suaranya. Muncul. Tadi di sini ada perempuan. Saya mulai dengar suara. Saya ngeliat sosok perempuan di sini. Sayangnya saya nggak bisa ngambil pakai kamera lain. Muncul kan? Oke, sahabat LE, buat saya ini tempat nggak begitu nggak begitu menyeramkan, tapi yang jelas jin itu suka berada di tempat-tempat seperti ini hanya untuk menjadikan tempat ini adalah tempat tinggalnya. Karena jin memiliki 3 golongan. Seperti yang sudah saya sampaikan, golongan yang pertama dia bisa berubah menjadi seekor binatang. Golongan kedua dia bisa berterbangan atau dia bisa menyaru seperti udara. Dan yang ketiga, golongan yang suka berpindah atau bermutasi. Jangan pernah takut dengan hal-hal yang sifatnya klinik. Saya Kiper Aleu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.